Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ayyuhal muslimun al-hadiruna rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun, wa huthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwanul muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Jumat ini kita berada di pertengahan bulan Zulqaidah. Zulqaidah termasuk bulan haram. Setelah bulan Syawal, selanjutnya bulan Zulhijjah. Bulan Zulqaidah termasuk bulan-bulan haji, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu hanya dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu. Bulan tertentu yang dimaksud termasuk adalah bulan Zulqaidah. Di bulan Zulqaidah dan selanjutnya disusul dengan bulan Zulhijjah, ada dua pekerjaan yang monumental dilaksanakan oleh umat Islam. Pertama, pelaksanaan ibadah haji yang tahun ini kerajaan Arab Saudi tidak membuka secara normal seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena itu umat Islam khusus tahun ini dan juga tahun yang lalu, umat Islam tentu lebih banyak fokus pada kegiatan yang kedua yang juga sangat monumental, yaitu pelaksanaan udhiyah atau penyembelihan hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban ini terkadang disebut dengan udhiyah, kadang juga disebut dengan an-nahar, kadang juga disebut dengan kurban. Udhiyah, an-nahar sama artinya penyembelihan, tapi kita di Indonesia kadang-kadang lebih menonjol istilah penyembelihan hewan kurban. Boleh jadi makna dari filosofi kurban itu berasal dari kata bahasa Arab. Kurban artinya qarib, qarib artinya dekat. Artinya orang yang menyembelih hewan kurban berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara vertikal dan juga berupaya mendekatkan diri kepada sesama manusia secara horizontal. Boleh juga filosofi makna kurban itu adalah siap mengorbankan sebagian kecil hartanya dengan menyembelih hewan kurban. Apakah menyembelih kurbannya itu seekor kambing ataupun seekor sapi secara mandiri ataupun berserikat khusus untuk kurban
sapi atau sejenisnya. Di dalam Islam, hukum menyembelih hewan kurban ini berdasarkan riwayat hadis dan juga ayat-ayat Al-Quran. Para ulama kita terbagi dalam dua pandangan mazhab fikih. Yang pertama, mazhab Hanafiyah, pelopor imamnya adalah Abu Hanifah, menilai bahwa kegiatan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban itu hukumnya wajib. Artinya kalau wajib, berdosa orang kalau tidak menyembelih hewan kurban pada tahun itu, pada bulan yang ditentukan. Dasarnya apa? Karena Rasulullah pernah bersabda, "Mau wajada sa'ah falam yudahi fala yaqribanna musallana." Siapa orang yang memiliki sa'ah, kelonggaran, lalu kemudian ia tidak berkurban, maka tak usahlah dekat ke masjidku, tak usah dekat-dekat ke tempat salatku. Demikian kata Rasulullah. Sepertinya hadis ini oleh ulama Hanafiyah menganggapnya sebagai hadis yang mewajibkan kurban itu sama dengan nilainya salat 5 waktu ataupun kewajiban-kewajiban yang lainnya. Tapi selain ulama Hanafiyah, di situ ada Imam Malik, Malikiyah, ada Syafi'iyah, ada Ahmad bin Hanbal, Hanabilah, ataupun mayoritas ulama lainnya menyebutkan bahwa hukum menyembelih hewan kurban itu tidak wajib, bukan wajib, tapi hukumnya sunnah muakkadah. Jadi bukan hanya sekedar sunnah, tapi ditambahkan dengan muakkadah. Sunnah muakkadah itu artinya sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan, makanya dinamakan muakkadah. Grade-nya satu tingkat lagi naik menjadi wajib. Dasarnya apa? Ada hadis yang menyebutkan dari Ummu Salamah, Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum ay yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa azfarihi." Sekalian orang yang ingin berkurban, apabila kalian sudah mendengarkan informasi atau melihat tanggal 1 Zulhijjah. Jadi ini Nabi menyampaikan kepada orang yang berniat berkurban, kalau ada yang mau berkurban, Nabi menyebutkan kata-kata kalau ada yang mau. Artinya kalau ada yang tidak mau tidak masalah. Kalau ada yang mau, perhatikan. Ini perhatiannya Nabi kepada mereka yang berniat berkurban tahun ini. Apa kata Rasulullah? Kalau kalian sudah mendengarkan atau sudah mengetahui masuk tanggal 1 Zulhijjah, berarti kalau tahun ini diperkirakan lebarannya tanggal 19 Juli atau 20 Juli, maka diperkirakan tanggal 1 Zulhijjah itu kira-kira jatuh tanggal 9 atau tanggal 10 Juli. Itu tanggal 1 Zulhijjah. Apa kata Rasulullah? Falyumsik an sya'rihi wa azfarihi. Jaga rambut dan kukunya. Ada ulama mengatakan yang dimaksud menjaga rambut dan kukunya, orang yang berkurban hendaknya jangan dulu potong rambutnya atau bulu-bulunya ataupun kukunya. Jaga dirinya. Nanti setelah hewan kurbannya dipotong, baru potong rambutnya ataupun kukunya. Kalau demikian, dari hadis ini, kita yang mau berkurban, kalau kita berniat, maka hendaknya kita jaga badan kita, tubuh kita. Bahkan ada hadis lain menyebutkan sampai kulitnya juga harus dijaga, persis sama orang yang berihram.
ketika melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umrah. Jadi kalau merasa kepanjangan kukunya, sebelum tanggal 1 Zulhijjah kita potong-potong dulu kuku kita, kumis, jenggot atau bulu-bulu lainnya, rambut kita, untuk selanjutnya pada tanggal 1 Zulhijjah kita jaga tubuh kita itu untuk kita tidak potong dari bagian tubuh kita. Ini perintah. Artinya berdasarkan hadis ini ataupun ayat-ayat yang lain, maka paling tidak menyembelih hewan kurban itu sangat dianjurkan dalam agama kita. Makanya Al-Quran juga menyebutkan, Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar, sungguhnya kami berikan kepadamu nikmat yang begitu banyak. Begitu banyak nikmat yang kita rasakan. Fasalli li rabbika wanhar, maka silahkan salat, wanhar, dan berkurbanlah. Itu maknanya bahwa orang yang berkurban adalah orang yang memperlihatkan kesyukuran kepada dirinya. Apresiasi bentuk kesyukuran dilakukan dalam bentuk berkurban, menyembelih hewan kurban. Ada lagi ayat dalam Al-Quran yang menjadi sejarah awal perintah berkurban, nampak tilas dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail putranya. Allah berfirman, falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Ketika kedua-duanya pasrah, aslama, Ibrahim sebagai ayah diperintahkan untuk menyembelih putranya, lalu putranya Ismail siap untuk disembelih, dan keduanya pasrah dalam perintah itu. Lalu kemudian Allah berfirman kepada Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, kau sudah membenarkan mimpi atau perintah yang saya perintahkan kepadamu Ibrahim. Inna kadzalika najzil muhsinin, kami akan membalas orang yang baik. Selanjutnya Allah berfirman, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Wahai Ibrahim, memang perintah ini adalah ujian yang sangat besar. Maka Allah menyebutkan, wa fadainahu bidzibhin azim, kami akan menggantikan putra Ismail itu yang kau cintai dengan sembelihan dengan hewan yang bagus, hewan yang besar. Maka Allah menyebutkan, wa tarakna alaihi fil akhirin, kami akan titip pemandangan ini, sejarah ini, nampak tilas yang pernah kamu alami dalam hidupmu bersama keluargamu, kami akan menjadikan sebagai pelajaran kepada orang berikut yang hadir setelahmu, termasuk kita semua ini. Itu artinya bahwa penyembelihan hewan kurban sebagai bentuk keislaman kita. Falamma aslama, menunjukkan keislaman. Kemudian yang kedua, menunjukkan bahwa kita berlaku ihsan, berlaku baik kepada sesama manusia. Itulah sebabnya menjadi sunnah kurban itu, daging yang kita atau hewan kurban yang kita persembahkan itu dibagi tiga. Thuluthun lit ta'am, thuluthun li ahli baitihi, sepertiganya itu untuk kita makan, orang rumah, keluarga kita di rumah. Wa thuluthun lil aqarib, sepertiganya itu kita bisa hadiahkan kepada sahabat karib, sekalipun orang kaya, kita bisa sedekahkan atau hadiahkan. Wa thuluthun lil fuqara, sepertiganya untuk orang miskin. Jadi itu bisa kita bagi tiga, itulah sunnahnya, dan itu perintah Al-Quran maupun hadits Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang yang berkurban adalah orang yang
memperlihatkan pertama tadi keislaman, apresiasi bentuk keislamannya, lalu kemudian sebagai upaya melakukan kebaikan untuk digolongkan sebagai muhsinin, dan yang ketiga adalah orang yang berkurban sesungguhnya orang yang siap untuk menjadi contoh melakukan kebaikan sebagai bentuk kedekatan, kurban sebagai bentuk kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala secara vertikal, dan bentuk kedekatan kepada sesama manusia secara horizontal. Semoga momen kurban ini yang beberapa hari lagi kita akan masuki bulan Zulhijjah, tanggal 1 Zulhijjah, menjadi momen bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada sesama manusia. Barakallahu li wa lakum.